Selamat pagi dan kembali lagi bersama One Forest. Mari kita bahas pasar. Oke. Harga emas berada di 2155 ya, kondisi sideways. Kenapa bisa sideways? Ya karena semua wait and see, akan tunggu jam 2 pagi jam 1 pagi ada ketemuan namanya FOMC ya. Di situ akan bahasnya suku bunga apakah dinaikin atau bertahan. Kalau dibaca itu sudah dipastikan bahwa ketemuan jam 1 ini ya, untuk hari ini sih nggak ada, tapi mau masuk pagi jam 1 pagi ini ada namanya suku bunga dana federal ya. Jadi ini sudah dipastikan 5,5%, tidak ada perubahan ya. Terus ada proyeksi pernyataan FOMC ya. Kalau seandainya mendengar proyeksi bahwa suku bunga direvisi bahwa kemungkinan tahun ini tidak naik, wah itu emas akan drop juga ya. Tapi ini enggak itu penting. Terus yang penting itu namanya konferensi pers FOMC ya. Kalau anggota-anggota mereka hawkish, jadi sudah dipastikan emas akan drop, USD akan menguat ya. Jadi hati-hati jam 1 pagi ya. Kaki akan beraksi ya. Kalau dilihat memang suku bunga masih tinggi ya, dan juga minyak ini sudah mulai naik tinggi ya, pasti inflasi ada potensi akan naik ya. Jadi minyak ini juga akan naik ya. Minyak ini naik ada hubungan dengan namanya permintaan masih kuat pertama, kedua juga ada gangguan pasokan minyak di Rusia ya, karena Ukraina serang tempat produksi minyak juga ya, kilang-kilang juga di situ. Oke, sekarang kita bahasnya teknikal ya. Emas setelah dia turun dan sentuh support dan juga dekat area buy high risk, habis sudah naik ke atas, habis itu kena dorong di sini ada batas lainnya, habis itu ke bawah lagi, sempat sentuh support lagi, habis itu ke atas lagi. Di sini dia kena batasnya, habis itu turun lagi ya. Di sini kita angkat. Ya, jadi untuk planning sinar hari ini tidak ada perubahan, tetap sama ya, karena kondisi emas ya situ-situ aja, jadi gak ada perubahan, pilotnya di situ-situ ya. Cuma yang perlu kalian hati-hati ya, kalau malam ini kalian ada entry di FOMC ya. Kalau seandainya harganya turun, berarti kalian lebih baik cari namanya low risk aja sekitar 2125 dan high di 2188 atau 295 ya. Jadi cari aman aja. Kalau seandainya mereka MC mereka itu kasih sinyal ya, dan dia kalau jelas ya, itu support 1 bisa dijebol, support mau resisten support 1 atau 2 ada potensi akan di drop, dan resisten juga sama 1 2 akan dijebol ya, jika sinyalnya sangat jelas ya. Kalau memang MC kasih sinarnya ragu-ragu atau kurang hawkish, kurang lopis, masih kayak misteri gitu ya, kemungkinan akan ya turun dikit, habis itu naik lagi bertahan. Jadi masih tunggu data selanjutnya ya. Jadi kalau setelah MC habis itu masuk ke data kelempang kurang ada, ini satu, terus ada PMI jasa ya. Oke, ini penting. Kalau saya MC ini datanya gak jelas, MC ini mungkin masih ragu-ragu ya, mungkin investor masih ragu-ragu, jadi harga naik gitu. Jadi selanjutnya bisa pantau PMI manufaktur ya, ada layanan ya. Ini angka kemarin 52 ke atas positif ya, oke. Jadi kalau ini hasilnya positif, emas ada potensi drop by drop ya. Kalau secara teknikal bahwa kita di daily ini kan emas lumayan sangat high ya, sangat high sekali ya. Jadi kalau memang mapping ini teknikal ini mau bayar utang low-nya atau low high-nya, jadi akan terjadi namanya drop by drop ya.
Jadi pasti ada saatnya ada perubahannya di situ. Jadi nggak mungkin akan naik terus-terus ya. Pasti ada butuh namanya istirahat dulu ke bawah di situ. Ya itu prediksinya. Terus ya selama masih belum ada perubahan momentumnya ya. Jadi masih bisa sell di sini ya. Yang penting kalau kalian nggak tahu momentumnya, kalian bisa pantau momentum sell atau buy di sini ya. Kalau saya dia momentum sell ya tinggal jadi sell, kalau buy ya dia buy ya. Tapi paling bagusnya dia harus continue baru bisa cuan banyak. Kalau seandainya ya dia ada kelemahannya gini ya, tiba hari ini dia momentum buy, besoknya sell, momentum dia buy, momentumnya sell. Nah itu sesuatu yang tidak cocok untuk momentumnya, karena momentumnya buy sell itu bisa membuat loss. Kalau dia momentumnya buy dan sell itu bisa beruntung ya, ada rugi satu, untung dua di situ. Oke, jadi kalian bisa lihat kan, setelah aku bilang momentum sell ya, jadi dia sudah namanya momentum sell ya. Seperti ya kalian bisa lihat waktu di komoditas ini saya sudah pernah bahas, udah 5 hari yang lalu saya sudah bilang harga emas sudah tanda-tanda momentum sell ya. Awal kan netral nih ya, sell cuma terus sangat pendek karena masih ada efek safe haven ya. Memang dia sudah ada momentum sell, cuma dia tuh sangat terbatas karena masih ada perang ya. Makanya 25 hari sudah sebagai tanda-tanda ya udah akan turun. Setelah turun dia ternyata masih bertahan di area demand ya, juga ada support yang aku garis itu ya, dia bertahan begitu ya. Kalau saya ikut tren itu lebih aman ya. Terus ya pun ada buat namanya komunitas ya, komunitas ya situ. Saya buat komunitas ya. Kalau kemarin kalian ada fade yang mau dianalisa ya, saya bisa bantu ya, tapi saya tidak ada entry. Nah, oke. Selanjutnya saya bahas minyak ya. Seperti minyak kalian tahu sendiri ya, awalnya momentum bull ya, makanya ini dia naik terus ya, koreksi dikit-dikit, habis itu naik lagi. Setelah dia jebol namanya resistance ini kan sampai high sekitar 82. Di sini high ya, dia cari ya, ada koreksi, dia naik ya di situ. Intinya kalian tinggal cari, kalau saya momentum buy, kalau dia turun cari support untuk buy, habis itu TP resistance atau resistance kedua ya. Kalau seandainya dia naik ya, berarti cari resistance ada potensi bisa bisa jebol, tapi dengan catatan ada news atau sistem yang bisa. Kalau meragukan gak usah entry. Sebenarnya buy di resistance itu lebih resiko ya, karena takut dia tidak jebol habis sudah turun lagi situ. Oke, apalagi ya kan kata lagi. Oke, saya bahas lagi tanpa namanya Bitcoin ya. Bitcoin sudah sangat drop ya, lewatkan dulu. Oke, sampai sini semoga bermanfaat dan bye.